Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan atau membaca daripada tulisan terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, yaitu yang berjudul Syarif Abdul Jadid Bukan Keturunan Ahmad bin Isa. Nah, ini diterbitkan saudara sekalian pada tanggal 9 Oktober 2024, berarti hari ini ya saudara sekalian. Nah, jadi di dalam tulisan ini nanti Ki Haji Imaduddin berhasil membuktikan bahwa yang namanya Abdul Jadid ini itu bukan keturunan dari salah satu daripada Rasulullah SAW, dan salah satu marga daripada Ba'alwi, yaitu dari klan Asgaf ya, itu mencantumkan nama mereka kepada Syarif Abdul Jadid ini. Padahal Syarif Abdul Jadid ini adalah bukan daripada salah satu zuriyah dari Nabi Muhammad SAW. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak tulisan daripada Ki Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Oke, ini saudara sekalian, Syarif Abdul Jadid bukan keturunan Ahmad bin Isa. Oke, kita baca. Kitab As-Suluk fi Tabaqat al-Ulama wal Muluk adalah kitab sejarah yang membuat tentang nama-nama ulama dan penguasa Yaman. Ia ditulis oleh sejarawan di kota Janad yang bernama Bahauddin Al-Janadi, wafat pada tahun 732 Hijriah. Berarti pada abad ke-7 ya saudara sekalian. Kitab ini mereportase seorang ulama yang bernama Syarif Abdul Jadid dari keluarga Abu Alwi dan adiknya yang bernama Abdul Malik. Dari sinilah nanti di abad ke-9 Hijriah keluarga Abdurrahman As-Segaf ya, dari keluarga Abdurrahman As-Segaf mengklaim Syarif Abdul Jadid ini sebagai bagian keluarga mereka. Ketika mengurut silsilah nasab Syarif Abdul Jadid, Al-Janadi menyambungkan sampai Ahmad bin Isa tanpa menyebutkan dasar dan sumber otoritatif dari kitab-kitab nasab. Silsilah lengkap Syarif Abdul Jadid yang terdapat dalam 3 versi manuskrip kitab As-Suluk adalah Abu Hasan Ali Syarif Abdul Jadid bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa dan seterusnya. Silsilah tersebut tertolak oleh kitab-kitab nasab yang menulis anak keturunan Ahmad bin Isa, di mana dalam kitab-kitab nasab Al-Qadimah yang artinya terdahulu tidak pernah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Abdullah. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu dikarang pada tahun 597 Hijriah atau abad ke-6, menyebutkan bahwa anak Ahmad bin Isa yang berketurunan adalah 3 orang, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak Ahmad bernama Abdullah. Para ahli nasab menetapkan bahwa kitab sejarah seperti kitab As-Suluk ini tidak bisa dijadikan tools untuk mengisbat nasab, apalagi kitab sejarah itu bertentangan dengan kitab-kitab nasab. Dalam kitab Usul Ilmi Al-Ansab wal Mufadalah ban Ansab, karya Fuad bin Abdul bin uh, Abil Gaits Al-Jaizani, halaman 76 sampai halaman 77, dikatakan dan ketika kita mentahkik nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang tertulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka. Perhatikan kalimat wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu. Oke, sedangkan As-Suluk bukanlah kitab nasab, maka As-Suluk tidak memenuhi syarat para ahli nasab untuk menetapkan nasab. Syekh An-Nasabah Khalil bin Ibrahim dalam kitabnya Muqaddimah fi Ilmil Ansab berkata, la yu'khadhu hadzal ilm illa min masadirihi, sampai seterusnya, yang artinya saudara sekalian, ilmu ini menetapkan nasab tidak bisa diambil kecuali dari referensi ilmu nasab dan rujukan-rujukannya, yaitu Muqaddimah fi Ilmil Ansab halaman 86 saudara sekalian. Oke, kita lanjut. Oke, perhatikan kalimat ucapan ahli nasab ini, bahwa penetapan nasab tidak bisa diambil dari kitab-kitab selain rujukan penetapan nasab. Sedangkan As-Suluk adalah rujukan sejarawan, bukan rujukan ahli nasab.
Berarti As-Suluk ini kitab nasab ya, kitab sejarah ya saudara sekalian, bukan kitab nasab ya. Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Khafi Al-Muntaqab mengatakan wala yuqaddimu bihalin. Nah, sampai seterusnya, sejarawan tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab, khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya. Yaitu lihat kitab Al-Khafi Al-Muntakhab halaman 71. Perhatikan ucapan seorang doktor dan seorang nasabah. Oke. Ahli nasab ini bahwa sejarawan tidak boleh didahulukan sama sekali dari apa yang telah ditetapkannya ahli nasab. Al-Janadi adalah seorang sejarawan. Ia mencatat nama Abdullah sebagai anak Ahmad, bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh ahli nasab abad sebelumnya. Maka apa yang telah ditulis Al-Janadi itu sama sekali tidak bermakna apa-apa dalam penetapan nasab. Apalagi kebiasaan para sejarawan tentang pengakuan nasab itu hanya menulis informasi yang ia terima tanpa memverifikasinya, karena bagi sejarawan pengakuan itu pun merupakan bagian dari sejarah itu sendiri. Mengenai benar atau tidaknya pengakuan nasab itu hal lain yang akan dibuktikan kebenaran dan kedustaannya oleh ahli nasab. Oke, makin menarik ya. Oke, selanjutnya dalam kitab Al-Iqbar karya Ibnu Khaldun dikatakan dan banyak para sejarawan, ahli tafsir dan para imam-imam perawi terjadi kesalahan dalam hikayat-hikayat dan kejadian-kejadian karena mereka berpatokan dengan hanya mengutip tidak peduli yang rusak atau yang baik. Mereka tidak memverifikasi kepada sumbernya dan tidak mengukurnya dengan serupanya dan tidak menelitinya dengan standar ilmu dan berdiri terhadap kebiasaan alam semesta dan menguatkan pemikiran dan basirah dalam berita-berita, maka mereka tersesat dari kebenaran dan bingung dalam lapangan dugaan dan kesalahan. Kemudian, jadi kitab-kitab selain kitab nasab semacam kitab sejarah, tabaqat, lalu kemudian sanad, tasawuf, semacam as-suluk, at-toya, al-iqr, al-fikr, kemudian tuhfat az-zaman, al-jauhar as-syafaq, lalu kemudian al-burqah, dan sebagainya tidak dapat digunakan sebagai pengisbat nasab. Kitab semacam itu bisa untuk menguji apakah nama-nama dalam objek kajian itu merupakan sosok historis atau tidak, tetapi tidak bisa digunakan untuk mengisbat nasab. Ya, berarti kitab-kitab yang seperti Tabaqat, As-Suluk, At-Toya, Tuhfatuz Zaman yang sering disebut oleh Wafi ya. Itu adalah kitab-kitab bukan kitab nasab saudara sekalian. Mungkin itu kitab tasawuf, kitab sejarah dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Pengisbatan nasab hanya bisa dilakukan oleh kitab nasab yang ditulis memang untuk mengisbat nasab, semacam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ya, yang sering disebut sama Ki Haji Imaduddin ya saudara sekalian. Kemudian lanjut, kitab nasab pertama yang mengisbat Syarif Abdul Jadid adalah kitab An-Nafhah Al-Anbariyah tahun 880 Hijrah. Tetapi sayang ketika itu bertentangan dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Menurut para ahli nasab, sebuah kitab nasab bisa dijadikan tools untuk mengisbat nasab hanya jika isinya tidak bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya. Sedangkan kitab An-Nafhah ini bertentangan dengan kitab sebelumnya yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya mempunyai keturunan dari 3 anak, yaitu Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada nama siapa ini? Nama Abdullah atau Ubaidillah seperti yang disebut oleh An-Nafhah. Nama Syarif Abdul Jadid tidak pernah sekalipun disebut dalam kitab-kitab nasab sebelum abad 9 sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Dengan sangat lemahnya nasab Syarif Abdul Jadid ini, keluarga Abdurrahman As-Segaf mencangkoknya untuk menautkan diri dengan Ahmad bin Isa. Jika yang dicangkoknya saja tidak sah, maka yang mencangkoknya lebih
tidak sah lagi. Penulis Imaduddin Uthman Al-Bantani, saudara sekalian. Oke, saudara sekalian, itu tadi tulisan singkat dari Kiai Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani. Nah, ternyata apa yang bisa kita ambil dari yang ditulis dari Kiai Haji Imaduddin, saudara sekalian, ternyata meskipun disebut nama seseorang itu, terutama ketika kita membahas nasab alwi ini, ya meskipun itu disebut namanya, seorang sejarawan, kalau itu memang bukan kitab nasab, kitab, ya taruhlah kitab tasawuf, kitab sejarah, kitab tauhid misal, memang itu disebut dan disebut oleh seorang ulama. Namun di sana tidak ada pengakuan yang sangat eh, sangat jelas bahwa ini adalah keturunan Nabi. Nah, sama halnya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam mengutip salah seorang perkataan, misal seorang Habib, itu bukan dijadikan standar untuk untuk Syekh Nawawi itu mengakui nasab daripada Ba'alwi, saudara sekalian. Ini menurut apa yang kita pahami dari yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, seperti kitab Tuhfatul Zaman, At-Tabaqat, Tasawuf, dan lain sebagainya. Banyak disebutkan tadi bahwa memang kalau seperti yang disebutkan itu, memang kalau menyebutkan nama Ba'alwi, siapapun itu, tapi kalau tidak menyebut atau mengisbat nasab seseorang itu, maka itu belum dijadikan sebagai pengisbat nasab. Ataupun ketika hanya disebutkan oleh ulama siapapun itu, tapi kitab tempat dia disebut itu bukan daripada kitab pengisbat nasab atau kitab nasab seperti Syajaratul Mubarakah, kitab yang paling tua ya untuk kitab nasab, maka itu bukan dijadikan standar, saudara sekalian. Nah, apalagi tadi yang selanjutnya yang sangat penting untuk kita bahas, ini dari keluarga Abdurrahman Asgaf, itu mencantolkan dirinya daripada Abul Jadid. Di mana Abul Jadid ini dalam kitab sejarah itu memang disebut, saudara sekalian. Namun dalam kitab itu disebut dalam kitab yang ditulis pada abad ke-880 Hijriah. Berarti pada abad ke-9 ya, saudara sekalian. Tapi Abdurrahman As-Sagaf ini, Abul Jadid ini itu dicantolkan namanya ke salah satu daripada keluarga Ahmad bin Isa ya. Namun di dalam sepengakuan atau penelitian Haji Imaduddin itu, Abul Jadid itu bukan daripada keturunan, salah satu keturunan daripada Ahmad bin Isa, bukan gitu. Jadi di dalam Abul Jadid ini juga salah satu leluhur dari Bani Asgaf ini mencantumkan dirinya daripada keturunan Nabi Muhammad SAW melalui Ahmad bin Isa, lalu kemudian Ahmad bin Isa melalui Abul Jadid ini, saudara sekalian. Nah, kalau Abul Jadid ini bukan keturunan daripada Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Asgaf itu mencantolkan dirinya kepada dia, maka inilah double daripada kepalsuan ya, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kiai Haji Imaduddin, lalu kemudian semuanya yang mendukungnya, lalu kemudian para habaib, mudah-mudahan sehat selalu, cepat disadarkan, tidak ada lagi kita sebagai warga Nusantara ini sistem kelas sosial yang ada yang lebih mulia dan ada yang tidak mulia. Semua kita sama. Yang membedakan kita adalah takwa kita, saudara sekalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon kritik dan saran. Dan akhir kata, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.